Yup, kembali lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita semua, yaitu Central Spoiler. Semoga sobat spoiler dimanapun berada selalu sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Kali ini Mimin akan melanjutkan serial anime Rurouni Kenshin episode kedua. Di episode kedua ini menceritakan Kenshin dan Kaoru mendapatkan seorang murid baru, sekaligus menjadi teman baru mereka. Siapakah orang ini? Tanpa ingin membuat sobat spoiler penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. 1, 2, 3, masuk. Awal kisah di siang hari yang cerah, cucu dari Dr. Gensai sudah merengek meminta makan. Oh iya, ini adalah Dr. Gensai. Dia sudah bekerja selama 30 tahun di dojonya Kaoru. Akhirnya, Kaoru meminta Kenshin mentraktir mereka makan di kota. Tak ada alasan untuk mengelak, Kenshin dan mereka semua pun pergi ke kota. Di tengah perjalanan, Kenshin melihat seorang anak berbaju kuning yang tengah mengambil dompet seseorang. Tetapi anak tersebut mengurungkan niatnya dan mengembalikan dompet tersebut. Kenshin pun menyapanya sembari mengatakan, "Aku pikir kau adalah anak yang baik." Karena masih kesal dinasihati Kenshin, anak tersebut mengejar Kenshin dan mencoba mencopet uang Kenshin. Tapi sayang, dia ketahuan oleh Kaoru dan Kaoru langsung menangkapnya. Tapi Kenshin malah tidak masalah dan memberinya uang tersebut. Seakan dia tidak dihargai, anak kecil tersebut mengatakan dengan lantang bahwa dia adalah keturunan dari Tokyo Samurai dan dia bernama Myojin Yahiko. Dan dia tidak sudi dikasihani oleh orang lain. Lalu Yahiko pun pergi meninggalkan Kenshin dan Kaoru. Setibanya di warung, mereka mendapati fakta bahwa Yahiko dipaksa mencuri oleh Yakuza untuk membayar hutang orang tuanya dulu. Karena dulu ibu Yahiko pernah meminjam uang kepada Yakuza untuk berobat di rumah sakit, sampai akhirnya ibunya pun meninggal dan meninggalkan hutang yang harus dibayarnya sendiri. Sedangkan ayahnya telah lama meninggal. Mendengar itu seketika membuat Kaoru ingin menolongnya. Kaoru pun segera bergegas pergi ke tempat Yakuza tersebut, di mana Yahiko tinggal di sana. Kaoru pun tiba di kediaman para Yakuza tersebut, dan dengan memaksa Kaoru pun bertarung dengan mereka. Setelah melakukan percakapan, para Yakuza menantang Kaoru untuk bermain dadu. Jika Kaoru menang, dia bisa mendapatkan Yahiko. Jika Kaoru yang kalah, Kaoru akan menjadi budak mereka untuk selamanya. Dengan percaya diri, Kaoru pun menerima tantangan tersebut. Ketika permainan akan segera dimulai, dengan percaya diri Kaoru mengatakan bahwa dia memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Permainan pun dimulai. Kaoru pun memilih Han yang artinya ganjil, dan Yakuza tersebut memilih Cho yang artinya genap. Ternyata angka yang keluar adalah Han yang artinya Kaoru lah pemenangnya. Ternyata kemenangan Kaoru karena Yahiko berhasil menukar dadu mereka ketika akan mulai tadi. Jika Yahiko tidak berhasil menukar dadu tersebut, sudah dipastikan Kaoru akan kalah karena telah dicurangi. Selanjutnya dengan penuh keberanian, Yahiko berusaha melawan para Yakuza tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin berhenti mencopet. Terungkap bahwa sebenarnya keluarga Yahiko tidak berhutang kepada kelompok Yakuza tersebut. Kelompok Yakuza ini hanya ingin memanfaatkan Yahiko. Dengan mengetahui hal tersebut, membuat Yahiko semakin marah. Dan Yahiko pun bertarung, tapi sayang, Yahiko tidak cukup kuat. Akhirnya Kaoru pun turun tangan dan melawan para Yakuza tersebut. Setelah berhasil melawan kroco-kroco Yakuza, Kaoru pun akhirnya melawan Hitokiri Gasuke.
Dia merupakan ketua dari kroco-kroco tadi. Pertarungan pun dimulai. Ternyata Gasuke menggunakan pedang asli, sedangkan Kaoru hanya pedang kayu, yang membuat pedang kayu Kaoru terbelah dua. Kaoru pun dikalahkan hingga terkapar ke ruangan sebelah, di mana ruangan itu terdapat bos besar dari para Yakuza tersebut. Bos besar tersebut memanggil Yahiko dan bertanya bagaimana caranya membayar hutang jika tidak mencopet. Tapi Yahiko mengabaikannya dan terus melawan. Yahiko pun tak terbendung lagi dan mengatakan bahwa ayah dan ibunya adalah orang yang baik dan mempunyai kebanggaan tersendiri. Lalu bos besar menyuruh Gasuke untuk menghabisi Yahiko. Tapi dengan cepat Kaoru datang melindungi Yahiko. Seakan tidak peduli, Gasuke tetap melancarkan serangannya. Ketika Gasuke ingin menyerang, tiba-tiba pintu ruangan mereka didobrak oleh seseorang. Dan ternyata Kenshin telah datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua pun terkejut dengan kehadiran Kenshin, dan bos besar Yakuza tersebut memberikan perintah untuk menghabisi Kenshin. Seakan tidak mendengar, Kenshin pun terus berbicara dan meminta untuk melepaskan Yahiko dan Kaoru. Tapi tiba-tiba Gasuke mencoba menyerang Kenshin. Kenshin pun dengan hanya mengeluarkan pedang dari sarungnya, sudah membuat Gasuke terpental ke atas plafon yang membuat kepala Gasuke tertanam di atasnya. Kenshin pun sedikit emosi karena dia belum selesai berbicara sudah diserang. Dan dengan sedikit menggertak, Kenshin pun mengatakan bahwa dia akan menghabisi mereka semua. Bos Yakuza pun memenuhi permintaan Kenshin dengan rasa ketakutan. Akhirnya Kenshin membawa mereka pergi dari sana. Ketika Kenshin akan pergi, anak buah Yakuza tersebut seperti ingin mencoba menghalangi mereka. Akan tetapi, bos besar Yakuza tersebut memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan mereka. Bos Yakuza tahu betul bahwa orang seperti Kenshin, jika sudah serius, sangat-sangat berbahaya. Itu terlihat dari sorot mata Kenshin. Bos besar tersebut masih sangat heran karena masih ada di zaman sekarang orang dengan mata seperti itu. Baiklah, itu tadi episode kedua serial anime Rurouni Kenshin, yang mana episode kali ini kita mendapatkan anggota baru yang bernama Myojin Yahiko. Nantikan episode selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru dari ini. Akhir kata, Mimin undur diri. Salam spoiler.